air dalam arti tubuh kita itu akan memproses tiap harinya, sehingga itu harus disuplemen, dikonsumsi tiap hari. Nah, jadi vitamin C, vitamin B itu harus kita dapat dari diet atau dari suplemen kita tiap harinya. Nggak bisa, dan risiko overdosisnya juga rendah. Oke. Nah, jadi misalnya nih tadi rekomendasi cuma 5 buah. Tapi kalau misalnya Kofrans mau makan buah 15 sehari, ya sebenarnya nggak akan overdosis vitamin C. Iya. Numbuh ya tuh Gitu. buah ya. Ya, ya takutnya nanti jadi pohon di dalam perut aja. Enggak bercanda. Iya. Side effect-nya nanti diare kalau terlalu banyak vitamin C. Gitu. Oh, jadi kurus. Ya. Bener. Hah? Toko buah. Ya. Jadi kalau balik lagi kita ngomongin dosis vitamin C, memang ideally itu dari Kementerian Kesehatan Indonesia bilang kalau kita orang usually cowok atau cewek usia dewasa berat badan sekitar 50-60 kilo, itu sebenarnya minum vitamin C sekitar 75 mg sehari itu cukup. Oh, cukup. Cukup banget. Nah, cuma kan kalau teman-teman lihat kan vitamin C sekarang 500, 1000 ya kan. Nah, tadi karena dia vitamin larut air, sebenarnya kalaupun kita konsumsi dalam dosis yang lebih, dia akan dibuang kok. Oh gitu. Jadi nggak masalah gitu. Iya. Walaupun tadi kebutuhannya cuma sekitar 75 sampai 90. Nah, tapi kalau Ko Erik sama Ko Frans konsumsi vitamin larut lemak tuh, vitamin D, vitamin E, vitamin K dengan dosis tinggi tiap hari lagi minumnya, hati-hati overdosis. Gitu. Kalau overdosis tanda-tandanya gimana, Dok? Nah, beda-beda. Semua vitamin larut lemak itu di metabolismenya kan dihepar di hati, di liver. Bukan di hati sini ya, di liver. Oh, ini capek hati. Ini heart, ini hati. Iya. Ini liver. Nah, jadi liver kita itu kalau dikasih vitamin larut lemak dosis tinggi, dia kerjanya akan berat. Oh. Oke. Kerjanya berat, efeknya apa? Nanti hatinya jadi overwork nih, overheat. Oke. Overheat tuh apa? Bisa rusak nanti. Rusaknya sih nggak sekarang, mungkin lebih cepat nih, nanti 5-10 tahun lagi udah keburu turun mesin hatinya. Oh gitu. Yes. Vitamin A, vitamin E dosis tinggi itu sebenarnya bahaya kalau tidak sesuai dengan anjuran dokter. Jadi teman-teman nih pendengar podcaster yang lagi konsumsi suplemen vitamin, kalau nggak yakin dengan dosis dan tipe jenis vitamin yang dikonsumsi, mungkin bisa konsul sama dokternya lagi. Gitu. Jadi dia bisa mengkonsumsi sesuai gitu sesuai ya dengan dosis dosisnya. yang dibutuhkan. It's okay kita minum vitamin D dosis tinggi, vitamin E dosis tinggi kalau memang dicek ternyata kita kurang. Tapi kalau kita cukup, ya kita kan nggak perlu minum dosis tinggi. Gitu. Tapi kalau tadi yang vitamin C, karena dia nggak ada risiko untuk overdosis, jadi kita minum vitamin C dengan dosis yang lebih tinggi sebenarnya is okay. Tadi paling perut kita nggak kuat aja kalau minum vitamin C banyak-banyak, takutnya asam lambung, takutnya diare kan. Iya benar. Gitu. Jadi ya tiap vitamin itu punya dosis dan punya cara pemakaian dan tujuan yang beda-beda. Tapi overall dengan kita konsumsi semua vitamin mineral dalam jumlah cukup itu membantu meningkatkan imunitas dan kesehatan kita sehingga kita nggak gampang kena penyakit infectious disease, salah satunya si COVID Omicron itu. Jadi memang harus ya tahu dosis yang tepat ya. Betul. Dengarkan baik-baik pemirsa. Betul. Oke, Nah, seru terus banget ya. Kalau misalnya gini, vitamin C itu kan kita bisa dapetin juga dari buah-buahan. Kalau vitamin D katanya kan bisa dapat dari sinar matahari. Iya kan? Nah, selain dari sinar matahari tuh dapat dari mananya sih, Dok? Oke. Jadi vitamin D itu penemuan yang lumayan groundbreaking juga dalam dunia nutrisi beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena semua vitamin itu didapat dari makanan minuman bisa. Tapi vitamin D ternyata susah banget didapat dari makanan minuman. Kenapa? Karena natural source of vitamin D itu mahal. Oh gitu? Yes, jadi untuk bisa mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah cukup, Ko Erik harus makan 100 gram salmon tiap hari. Bisa nggak semua orang? Wow, repot ya carinya ya. Ya, dan ternyata sumber-sumber vitamin D yang lain seperti ikan-ikan yang lain atau misalnya ada beberapa sumber vitamin D seperti jamur, itu vitamin D-nya kurang banget. Jadi memang the best natural source of vitamin D itu harus berjemur. Nah, balik lagi, kita semua kalau secara statistik berapa orang sih yang bisa berjemur tiap harinya dalam jumlah yang cukup? Di Indo mah rata-rata pada pakai payung kalau ketemu matahari. Iya nggak sih? Gitu. Iya. Bukannya nyari matahari ya nggak sih? Iya kan takut matahari. Ya kan abis treatment. Mm-mm. Sayang kulit. Yes, jadi itu dia sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
tadi aku bilang kita minum vitamin, kita minum mineral itu kalau memang kita rasa kita butuh. Nah tadi yang butuh adalah orang yang sakit atau populasi yang at risk. Sebenarnya kita pekerja yang kerjanya indoor terus nih, yang nggak pernah terpapar sinar matahari, even kita pergi pagi pulang malam nggak ketemu matahari, itu at risk untuk defisiensi vitamin D. Untuk itu ya pilihannya dua, kamu mau berjemur atau kamu mau minum suplemen vitamin D. Nah tadi yang ku sempat share di awal, ternyata penelitian menunjukkan bahwa beberapa kita nih orang Indonesia punya variasi genetik yang tidak bisa memproses vitamin D dengan jumlah cukup dari sinar matahari. Jadi mau dijemur sejam, 2 jam, 3 jam juga nggak jadi vitamin D-nya. Yang ada malah hitam doang. Jadi ikan asin. Yang ada malah bercak-bercak ya, jadi nggak estetik doang, nggak cantik jadi doang. flag, Ya. jadi flag. Orang-orang yang seperti itu ya memang disarankan untuk konsumsi suplemen vitamin D. Dosisnya berapa? Nanti harus konsult lagi sama dokternya. Iya, supaya enggak tadi itu ya Overdose atau malah underdose. Gitu. Ya benar-benar ya nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Jadi harus tepat. Karena kan tadi yang kayak tadi dibilang sama dokter, vitamin D itu adalah vitamin yang larut lemak. Yang bisa risiko overdosis di badan kita. Kan kalau misalnya kayak kita di jalan gitu, aku sempat baca gitu kalau nggak salah, even di dalam kendaraan terus kayak ada AC-nya, terus dapat sinar matahari itu hitungannya kita tetap kejemur nggak sih dok? Oh tidak semudah itu Ferguson. Oh gitu. Jadi tiap orang itu tadi secara genetik memang beda tingkat kemampuan penyerap mataharinya. Misalnya kalau Erik dijemur 5 menit aja vitamin D udah cukup. Kalau Frans misalnya harus dijemur sejam baru cukup vitamin D-nya. Itu tiap orang nggak tahu kecuali tes genetik. Cuma siapa yang bisa tes genetik vitamin D kan susah kan. Nah jadi kita lihatnya dari studi populasi aja. Secara umum orang Indonesia kalau dijemur 15-20 menit di terik matahari itu jam 10 pagi ke atas, jam 10 pagi sampai jam 1 siang harusnya sudah ideal vitamin D-nya. Tapi mungkin 10% 20% dari orang itu masih kekurangan yang harus perlu disuplemen dengan vitamin D. Gitu. Itu baru dari genetik. Yang kedua dari faktor berapa sih yang terpapar gitu. Kalau cuma dijemur di bawah mobil tapi yang kena cuma ujung tangan, ininya ketutup semua, ya apa yang mau masuk sinar mataharinya, ya kan? Cuma di tangan setir. Iya, yang ada ini doang hitam kan. Iya. Gitu. Terus belum lagi kita naik mobil masa sih nggak pakai kacanya nggak pakai yang anti UV, ya enggak? Masa sih kacanya yang benar-benar kayak akuarium, enggak kan? Kan itu udah UV blocknya udah berapa persen? Gitu. Jadi ya sebenarnya sih nggak efektif, memang harus berjemur langsung ya. Gitu. Warna kulit juga mempengaruhi. Buat teman-teman yang warna kulitnya lebih terang, itu biasanya lebih cepat untuk dapat sinar vitamin D-nya. Wow, berarti Frans mudah menyerap. Tuh, ini kulitnya terang. Ya, itu kan baru biasanya ya. Tapi kan belum tentu. Taunya bener ya dari mana. Ya kita coba, kita berjemur. Terus misalnya kita udah rutin nih, berjemur sebulan 2 bulan. Coba cek vitamin D-nya di lab. Udah normal belum? Oke. Gitu. Jangan-jangan capek-capek kita berjemur belum normal kan, sayang. Gitu. Kalau orang-orang yang suka suntik putih gitu? Ini kamu ngomongin suntik nih. Ya kan ada, misalkan kayak tadi dokter bilang kan kayak biasanya orang yang kulitnya terang bisa lebih gampang cepat nyerap. Nah kalau orang yang suka suntik putih, misalkan dia kulitnya putih karena suntikan, ya kan? Nggak nyerap. Oke, sebenarnya gini, ini yang kalau yang kau tahu ya, ini kan kita ngomonginnya di luar konteks nutrisi soalnya. Kita udah ngomonginnya, ngomongin medical estetik nih, beda lagi nih. Yang aku tahu, kalau suntik putih itu kan dikasih vitamin C, glutathione dan berbagai antioksidan dosis tinggi supaya dia bisa memblok produksi melanin di kulit sehingga kelihatan lebih putih. Cuma yang namanya tubuh kita kan memetabolisme obat, jadi nggak permanen sebenarnya efek dari obat-obatan itu. Artinya yes mungkin seminggu 2 minggu kita putih, sinar matahari banyak masuk, tapi habis itu gelap lagi. Oh iya, dekil lagi. Iya. Emang udah nasib ya. Tuh. Gitu. Bener, ya. Oke. Terus Dok, gimana caranya? Kayak kita tuh bisa tahu di badan kita tuh oke nih ini pas nih buat kita sama yang ini kayak kita kurang atau ini berlebihan. Tadi mungkin karena aku memang backgroundnya kan dokter, backgroundnya ahli gizi. Jadi memang udah tahu nih kira-kira bisa assess tiap orang itu kurangnya apa. Cuma kan teman-teman nggak semuanya punya ilmu kesehatan dan punya ilmu nutrisi kan. Kalau memang bingung, bimbang, tadi bisa konsul sama dokternya. Atau ketika memang beli produk-produk multivitamin atau tadi suplemen, ya itu perlu ada ahli gizi atau memang ada dokter yang memang merekomendasikan sesuai dengan kondisinya.
Dokternya bisa tahu kondisi dari mana sih? Satu, pasti akan tanya riwayat nih. Betul. Akan periksa, akan cek darah. Nanti dari situ akan disimpulkan nih tiap orang kurangnya apa. Tapi yang bisa ku cerita untuk masyarakat umum nih, artinya kita bukan orang yang harus periksa dulu ke dokter dan sebagainya. Secara umum aja rekomendasi. Tadi kalau memang kita konsumsi buah dan konsumsi sayurnya kurang, tentu akan benefit kalau kita konsumsi suplemen vitamin C. Kalau kita orang yang jarang kena sinar matahari, jarang berjemur, apalagi kalau kita cek darah, vitamin D kita kurang, itu akan benefit ketika dikasih suplementasi vitamin D. Gitu. Menarik ya. Menarik. Oke. Pasti lagi dengerin juga. Jadi kayak gitu nih. Betul. Ini gue juga lagi mikir. kan? Iya. Berarti sekarang udah harus mulai rajin tuh makan sayur sama buah ya. Harusnya gitu. Iya 5 porsi ya. Tiap hari bener. Iya, 5 porsinya buah sama sayur. Iya, iya bener. Jangan Anda order makanan 5 porsi. Ini buat yang lagi dengerin di Spotify juga, kalau mungkin ada keluarganya sama sahabatnya yang sehari mungkin bisa nggak ketemu buah sama nggak ketemu sayur, bisa langsung dikirim-kirimin podcast ini. Jangan dikirimin makanan ya. Lu hukum dia ya. Ya wajib pada tahu bro ya kan. Nah makanya ini ngomong-ngomong kayak balance vitamin ya kan. Makanya kalau misalnya kita nih beli multivitamin, kita cari nih multivitamin yang tepat buat kita tuh apa. Ini kan aku sesuai my experience juga ya. Karena kebetulan kita juga in collaboration sama Boost Vitamin. Dan Boost Vitamin itu bisa dibeli secara online melalui website. Jadi ini lucu banget, ini seru banget menurut aku konsepnya. Jadi tuh kita benar-benar pada saat masuk ke website, kita tuh harus isi tes. Kita harus isi quiz. Nah jadi pada saat kita isi quiz itu muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang relate sama kondisi kesehatan kita. Jadi memang dari situ tuh akan terfilter kebutuhan kita tuh sebenarnya apa untuk daily base. Ya kan itu bagus banget sih menurut aku. Jadi jangan sembarangan beli-beli vitamin berdasarkan broadcast WhatsApp. Karena sekarang gitu, karena everyone become a doctor suddenly. Iya, ya bener kan? banget, bener banget. Iya kan, kayak sama aja lah, gak usah jauh-jauh. My mom ya. Ya semua di broadcastin gitu. Erik minum ini. Akhirnya gue kembung ya. Mami Wawa juga. Gitu. Dia lebih percaya WhatsApp dibandingin anaknya yang pinter ini. Wow, bener. Bukan cuma kalian kok, orang tua aku juga gitu kok. Mas lebih percaya WhatsApp broadcast WhatsApp daripada anaknya. Iya kan, padahal anaknya dokter. Iya, ternyata mamanya seorang dokter juga sama kayak Mami Wawa, Mami Linda juga ya. Sama. Hai orang tua. Hai. Salam dari dokter. Jangan orang tua lo, nanti kualat lo. Kan gak diomelin. Kan disalamin. Hai wahai orang tua, di sini ada dokter. Jangan suka mendokterkan yang bukan dokter. Gitu sih. Karena penting loh kayak begitu. Karena kan salah komunikasi ataupun salah informasi itu kan justru akan berakibat sesuatu yang nggak tahu itu apa ya kan. Jadi lebih baik memang berkonsultasi sama yang ahlinya, yang ahli gitu. Nah terus terakhir nih dok, ya kan, untuk nih ngedukung nutrisi, terus vitamin juga udah diminum, ya kan, mineral juga udah cukup, ya kan. Kira-kira ada, kan terakhir kita ngomong ya sebelum kita podcast, dokter kan juga olahraga. Nah penting gak sih gitu kalau dari sisi, nih vitamin udah cukup tapi gue gak usah olahraga deh, ada juga orang yang kayak begitu. Jadi gini, healthy lifestyle itu sebenarnya bukan cuma masalah gizi atau bukan cuma masalah asupan makanan, tapi banyak banget olahraga, tidur, gimana kita menanggulangi stres mentally, itu juga ngaruh ke imunitas kita loh. Oh gitu. Yes, banyak pasienku yang dia itu nggak salah makan, tapi karena stres jadi asam lambung. Karena stres dia gampang sakit, bersin-bersin, batuk-batuk. Jadi dia makan buah pikiran ya, bukan buah-buah yang lain ya, buah pikiran. Ada banyak banget aspek yang bisa mendukung kesehatan kita. Tadi stres itu ya work-life balance dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin olahraga nih, ya olahraga itu pasti meningkatkan imunitas kita. Kenapa? Olahraga itu kita kan gerak ya. Gerak itu sebenarnya bantu memperlancar aliran darah kita. Darah itu membawa oksigen, membawa nutrisi ke berbagai organ, ke otak, ke jantung, ke otot, ke pankreas, ke liver dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman nih nonton yang lain ya, yang lagi pada di isolasi mandiri, terpusat ataupun yang
isolasi mandiri di rumah. Pastikan di sana dianjurkan mereka senam, banyak gerak, nggak cuma dikurung di kamar gitu kan. Kenapa? Itu jenis setidaknya ada aktivitas fisik supaya mereka tetap aktif, darahnya tetap lancar, tidak terjadi pengentalan darah, nutrisi semua nyampe ke ujung-ujung tubuhnya dia, sehingga imunitasnya dia juga terjaga. Nah, jadi sebagus itu juga sebenarnya efek olahraga. Oke. Jadi ibaratnya gini ya. Ayo mau ngomong apa? Hah? Ibaratnya adalah buah pikiran itu? Bukan. Jadi gini, ibaratnya kalau yang suka masak ya, yang suka bikin bumbu itu di blender itu semuanya masuk. Jadi kalau misalkan itu nggak nyalain mesinnya juga nggak akan nyampur. Iya kan? Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah makan yang bagus, vitaminnya juga udah masuk, jadi harus segera dikocok biar rata. Karena gampangnya gini, ini ada penelitian juga yang lucu sebenarnya. Jadi kita tahu kita imunnya kuat apa enggak dari mana sih gitu. Ya kalau penelitian itu akan ngetes semua jenis kayak sel darah putih kita, dihitung jumlahnya berapa, terus kita punya antibodinya sekuat apa, terus kayak fungsi-fungsi imunitasnya itu semua, hormon imunitas dicek semua. Nah ternyata peneliti-peneliti itu menemukan bahwa ada orang nih, dia cuma diet sehat doang, dibandingin sama dia diet sehat sama olahraga. Ternyata fungsi-fungsi imunnya itu lebih tinggi, lebih jalan yang dia diet sehat dan olahraga. Nah terus yang lucunya adalah ada orang yang lagi sakit, yang satu dia perawatan biasa, dikasih obat, dikasih makan yang sehat dan lain sebagainya. Yang satu dia dikasih nonton film lucu gitu, film kartun yang joke-joke gitulah. Ternyata orang-orang yang ini satu diukur scale kebahagiaannya dia lebih bahagia, dan sel-sel imunnya dia itu lebih tinggi ternyata. Jadi tadi banyak banget aspek-aspek yang dia bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi jangan cuma nih mentang-mentang dietnya sehat, mentang-mentang udah minum suplemen sana sini merasa paling sehat. Ternyata ada banyak juga yang harus dikawal untuk mencapai kesehatan yang paling hakiki lah ya. Yang total yang gitu paling total ya. Iya, olahraga terus juga yang tidur tadi. Benar, ngerjain sesuatu yang bikin kita happy juga. Betul. Ya kan? Gitu. Olahraga bikin happy loh. Iya, olahraga bikin happy. Kalau aku yang ngajar itu lebih daripada tontonan lucu. Kalau olahraga nggak happy berarti tuh ini tuh diperbudak gitu. Ya ampun. Wow, ini menarik loh hari ini. Topiknya lengkap ya. Jadi kita tadi ngobrolin nutrisi, ngobrolin tidur-tiduran, jemur-jemuran, ya kan, sampai olahraga, sampai kocok-kocokan, ya kan, biar semuanya merata. Maksudnya itu, ya kan. Nah, jadi untuk semua Paradigm People yang lagi dengerin podcast ini, ya jadi kurang lebih kita udah tahu nih gambarannya kalau kita tuh memang harus punya work life balance juga ya, plus juga konsumsi makanan-makanan yang memang dibutuhkan sama kita semua, terutama pada saat kita konsumsi vitamin jangan sembarangan, harus tahu dosis yang tepat. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu nih kira-kira vitaminnya butuh apa aja sih? Yang pertama pastinya konsultasi ke dokter. Terus kalau mau beli vitamin juga aku saranin kalian cek ke websitenya boostvitamin.com. Nah, kalian coba isi aja dulu tes-tes yang ada di situ. Pasti kalian nanti akan tahu kalian tuh butuhnya apa gitu. Seru karena personalize ya kan ya? Yes. Gitu. Terima kasih dokter. Thank you dokter. Thank you. Sama-sama. Nah buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Please follow our social media, ada di banyak platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, di YouTube, di TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you dok. Thank you.